3 Pablo Suardo. Nah, ini adalah gambaran betapa dahsyatnya tentang COVID ini, teman-teman. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Hendy kemarin, bagaimana kita mensikapi, memanage ruangan, memanage pelayanan COVID dengan eskalasi yang tinggi seperti sekarang ini yang terjadi. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman, mohon untuk disiplin ya, karena kasus sekarang lagi sangat meningkat. Ya mungkin kalau di Sulianti lebih duluan ya meningkatnya ya, karena sebagai pusat rujukan gitu ya. Nah di RSPAD seminggu ini, baru seminggu ini udah mulai benar-benar meningkat secara drastis. Dalam 2 hari pasien bisa penuh 2 ruangan 2 lantai gitu ya. Jadi kami sekarang membuka ruangan biasanya 30 sudah terisi, HCU-nya ya, ICU-nya memang belum terisi dan mudah-mudahan jangan terisi. Oke, tadi yang disampaikan Bu Lestari ya, Betari ya, Lestari kan namanya, sama Pak Salahuddin memang betul apa adanya, dan itu adalah semuanya menangkap seperti itu. Jadi COVID ini kalau kita dilihat, kalau kita perawatannya ya, kalau kita pendapat masing-masing, seperti kita melihat COVID itu ternyata ada belalainya ya, karena kita semuanya masih meraba gitu ya. Namun dengan sekarang banyak pengalaman, banyak pengetahuan yang baru, mungkin awal betul yang tadi tingkat kematiannya tinggi. Nah, sekarang mungkin alhamdulillah sudah ada penanganan cepat, penanganan lebih jelas gitu ya. Jadi melihat sesuatunya lebih jelas. Jadi agak lumayan lah untuk penanganan, untuk tingkat mortalitasnya, mortality rate-nya sudah menurun gitu ya. Terkait lagi sekarang dengan peningkatan kasus, kalau saya perhatikan dengan mungkin bukan penelitian, saya memperhatikan aja, memang kasus-kasus yang sekarang meningkat ini dengan CT yang tinggi. Kemudian ternyata yang sudah di booster pun masih bisa kena juga teman-teman ya. Jadi saya harapkan teman-teman tetap jaga kesehatan, jaga kewaspadaan, apalagi di Jakarta ini masih menjadi sumber penularan yang sangat tinggi sekarang ya. Hampir kemarin saya datanya berapa tuh, banyak sekali gitu ya. Minum aja, minum aja. Yang warna hijau. Gitu ya teman-teman ya. Baik, teman-teman, kita bahas tentang untuk khusus aja yang keperawatan kritisnya ya kan. Kalau kemarin kan sudah dengan Pak Hendik bicara tentang manajemen secara umumnya, bagaimana manajemen ruangan terkait dengan COVID ya. Ya ini nggak usah di ini. Baik, coronavirus ini saya yakin teman-teman sudah banyak mendengar, melihat, membaca terkait dengan apa sih virus itu gitu ya. Kemudian apa faktornya gitu ya. Ini outline-nya, pendahuluan, kemudian definisi, faktor risiko, manifestasi klinis, patofisiologi, pemeriksaan penunjang, penelaksanaan medis, askepnya, kemudian ini mungkin berdasarkan pasak dan kesimpulan. Nah ini kita sudah yakin, mohon maaf data saya masih di bawah Pak. Apa teman-teman, mohon maaf data sekarang saya belum memperbarui data, mohon izin saya masih belum sempat mengedit mengedit PPT saya. Ini adalah mohon maaf data lama, data barunya saya belum terupdate gitu ya. Yang jelas sekarang dengan kasus dengan peningkatan di bulan ini atau di bulan akhir Januari ini, dan diprediksi oleh para ahli di bulan Februari itu akan ada peningkatan yang benar-benar seperti di gelombang 2, dan ini prediksinya adalah di gelombang ketiga. Ketiga ini sebut gelombang ketiga nih. Selain dengan mungkin
kita dicurigain dengan kasus-kasus dengan Omikron. Ada beberapa kendala dalam pemeriksaan Omikron, teman-teman. Karena pemeriksaan Omikron ini termasuk pasien-pasien saya di sini, ini nggak tahu saya di Sulianti mungkin bisa cepat atau enggak. Kayaknya sama juga. Untuk pemeriksaan WGS-nya ini sama sama atau enggak ya? Sama Pak, Lama ya. mingguan ya. Jadi kita iya, Bapak mending semingguan. Saya nggak tahu. Jadi kita Yang jadi problem itu kalau pasiennya itu WNA Pak. iya betul WNA. Saya bukan WNA aja lama nih. Masalahnya Karena benar-benar WNA. iya ini kayak dulu lagi, kita kayak dulu awal di apa ya, di gelombang pertama itu loh. Ketemukan kan kita memeriksa PCR itu bisa seminggu, 2 minggu baru ada hasil ya. Nah ini kejadian lagi untuk pemeriksaan WGS ini atau pemeriksaan apakah ini varian Omikron atau Delta. Saya mengirim dari pertama pasien sampai sekarang belum nongol nih. Tapi rumor yang saya info yang dapat bahwa di sana pun ngantri gitu yo. Karena alatnya juga masih terbatas gitu, hanya di Balitbangkes doang. Sama kan ya di Balitbangkes kan? Ya, Sama. Mas. Iya, jadi kita nggak tahu nih pasien ini Omikron atau bukan. Tapi secara saya dari tadi nyari PPT saya yang di-share di WA saya lupa naruhnya di mana. Sebenarnya itu yang mau saya tampilkan tentang update bagaimana kasus Omikron ini, mulai penularannya, mulai dari gejalanya dan yang lainnya. Cuman mohon maaf saya nggak nemu nih tadi. Eh, saya beribu-ribu maaf. Nanti kalau ketemu saya langsung share di grup ya teman-teman ya. Ya, atau mungkin dari Rumah Sakit Sulianti ada yang punya, silakan PPT-nya atau terkait dengan Omikronnya. Boleh nanti saya cari Pak, nanti saya share. Boleh, boleh. Nanti kita sama-sama diskusi di grup aja ya. Karena saya bahas di sini bukan masalah variannya, dan kita bahas adalah tentang karena yang dapat saya info daya yang saya baca dan yang saya dengar bahwa Omikron itu juga tidak ada perlakuan khusus dari Kementerian Kesehatan, juga nggak ada perlakuan khusus. Jadi perawatannya boleh digabung, kemudian boleh isoman juga kalau ringan gitu. Yang penting isomannya kan sesuai dengan KMK itu ya, yang terakhir 445 ya kalau nggak salah ya, lupa saya KMK-nya berapa tuh. Dan tidak ada khas yang khusus gitu untuk perawatan, tidak ada. Sama aja dengan varian Delta dan yang lainnya. Yang harus diwaspadai hanya mungkin terkait dengan penularannya gitu kan, yang dikhawatirkan itu mungkin ya. Kalau teman-teman nanti ada yang kasus Omikron tidak isolasi, kemudian isolasinya tidak disiplin, ditakutkan ya itu kasus peningkatannya lebih banyak gitu ya. Mungkin kasus sekarang Omikron itu bukan lagi dari luar negeri ya, berbagai perjalanan luar negeri, tapi mungkin juga udah transmisi lokal gitu yang ada di Indonesia ini gitu ya. Gitu teman-teman, itu yang dikhawatirkan. Itu update terkait dengan perkembangan COVID saat ini. Mudah-mudahan mungkin bisa kita ketangani karena kita mampu juga menangani COVID sampai benar-benar tuntas, dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berlalu gitu kan ya. Oke, saya rasa ini sudah kita bahas. Nah, ini adalah data, mohon maaf, 2021 ya, di Januari 2021 saya ambil sampai Juli 2021 pasien yang masuk ke ICU ya, ICU nih, ICU COVID tekanan negatif itu sekitar 431. Saya mohon maaf tidak menampilkan data yang meninggal berapa. Tapi kurang lebih ya ada beberapa memang kalau yang kasusnya sudah banyak komorbid dan yang lainnya ya meninggal juga gitu, memang ya banyak kasus mortalitasnya cukup tinggi juga jika dengan kasus yang komorbidnya yang parah dan ataupun dengan berbagai macam yang itu kan, yang dengan DM, hipertensi, jantung gitu ya, itu bagi bagian komorbid yang paling tinggi tingkat kematiannya gitu ya. Oke gitu ya. Ini adalah kita sedikit review lagi bahwa penyakit menular yang disebabkan oleh MERS-CoV yang baru ditemukan ditransmisikan melalui droplet, kemudian
dihasilkan saat orang terinfeksi batuk atau bersin atau menghembuskan napas. Kemudian paru-paru merupakan organ yang sensitif pada virus ini karena COVID-19 mengakses sel inang melalui enzim AC2 yang mana enzim ini paling banyak ditemukan oleh sel alveolar pada tipe 2 paru-paru gitu. Ini sebagai review aja. Saya yakin teman-teman juga sudah memahami. Ini faktor resikonya orang-orang yang dengan kanker, gagal ginjal, kemudian ada gangguan di obstruksi kronik itu sindrom Down, kemudian jantung, penyakit arteri koroner atau kardiomiopati. Kemudian pada pasien dengan imunokompromis tentunya ini adalah faktor beresiko terpaparnya COVID-19 ini. Kemudian obesitas, kemudian ibu hamil, orang-orang DM itu orang-orang yang rentan resiko terjadinya terpaparnya COVID-19 ini. Nih dulu teman-teman masih tahu klasifikasinya masih ada mild, moderate, severe, dan kritis. Yang akan kita bahas mungkin tentunya pasien-pasien yang masuk ICU yang severe atau kritis, yang kondisinya berat sampai kepada kritis. Kritis ini sampai pasien ini terjadinya ARDS, sepsis, sampai septic shock gitu ya. Nah, kalau yang berat, RR-nya mungkin sudah lebih dari 30 kali per menit, kemudian mengalami distress berat, dan SPO2-nya kurang dari 93% di room air gitu. Ini ada klasifikasinya teman-teman. Nah, ini adalah gambaran karakteristiknya bagaimana terjadi gambaran paru pneumonia dengan bilateral. Teman-teman sudah lihat seperti ini ya. Walaupun teman-teman tidak punya kompetensi untuk kemarin kan sudah belajar ya intervensi torak, nah coba di setidaknya belajarlah gitu bagaimana sih pasien yang COVID pada gambaran fotoraknya, oh ternyata seperti ini ya, ada bilateralnya gitu. Sampai mungkin kalau sudah ARDS berat, putih semua seperti awan gitu ya. Kemudian tentunya suhunya naik, heart rate-nya naik 100 kali per menit, RR-nya bisa lebih dari 20 kali per menit, tensi diastol sistoliknya 130-144, terdapat fototoraknya pneumonia bilateral infiltrat gitu ya. Kemudian kita lihat perbandingan antara O2 dengan FO2-nya 142, APAC-nya 14 sampai 18. Mohon maaf jangan dicoret-coret ya. Yang menggunakan handphone jangan dicoret-coret. SOFA skornya antara 4 sampai 6 gitu ya. Oke, ini manifestasinya tadi kalau tanpa gejala dulu dibilangnya OTG, sekarang nggak boleh ya. Kemudian ringan dengan batuk ya, sakit kepala, sakit tenggorokan, hipoksia. Kalau sedang itu terjadi klinis pneumonia seperti demam, batuk, SPO lebih dari 30, berat ya RR-nya lebih dari 30, distress napas, SPO kurang dari 23. Ke arah kritis ada sampai terjadinya RDS, shock, dan sepsis gitu ya. Ini patofisiologinya kali ya teman-teman, bagaimana cara penularannya, bagaimana cara si COVID ini bisa masuk ke saluran pernapasan kita sehingga kita terinfeksi oleh yang dinamakan SARS-CoV-2 ini gitu ya. Ini pemeriksaan berikutnya tentunya dengan PCR, anti GGA, rapid test, CRP, kemudian fototorak, kemudian sitokin. Nah, ini mungkin kalau di ICU wajib kita harus pemeriksaan dengan panel sitokinnya untuk melihat bagaimana IL-6-nya, interleukinnya, adakah peningkatan gitu ya. Dulu sempat teman-teman ya sampai nyari apa tuh obat paling mahal juga dibeli ya gitu ya. Ya nggak teman-teman? Sampai ratusan juta dibeli ya. Habis 400 juta dibeli gak ya? Dibeli kan? Pak. Ya nggak? Posolihin ya. Mati juga nggak? Meninggal. Meninggal juga. Jadi waktu itu heboh sekali ya teman-teman. Terapi Gamara setelah terapi ini juga menurut saya kalau saya melakukan eksperimen
imperial disebutnya ya, empiris lah, empiris. Yang saya perhatikan, walaupun obat-obatnya mahal, tidak menjamin kalau dia akan sembuh. Seperti itu kan ya Pak Solin ya? Bu ya, Betul, menjamin nggak? nggak menjamin, Mbak. Enggak, Nggak Pak. menjamin. Setuju dengan saya ya? Setuju, Pak. Setuju Tapi ya. Jadi Gak maras saya dapat di melihat, RSP, Pak, pasien. ya nggak dapat betul. Tapi Maksudnya kalau tercover gitu. ya tercover ya. Kira-kira dengan terapi gamma ras itu juga berhasil nggak? Jarang. Enggak juga, Pak. Enggak, Pak. Kebanyakan mati, Pak. Ya betul ya. Jadi uang itu sekarang bukan segalanya, gitu ya. Jadi ya kalau habis 400 juta, 500 juta, waktunya meninggal ya meninggal gitu ya. Mohon maaf nih teman-teman, saya bukan bicara kasar, tapi saya bicara dengan fakta, gitu ya. Saya bicara fakta. Beberapa pasien saya juga sama seperti itu. Karena apa? Karena sudah ke arah kritis itu, ke arah AS, ke arah septic shock, sepsis, itu benar-benar sudah berat dan itu waktunya tuh cepat sekali gitu ya. Benar nggak? Cepat kan? Dari mulai kritis sampai ke masuk ICU ini kritis cepat sekali sampai meninggal. Nah, artinya kenapa saya bicara seperti ini? Penelatakan awal itu lebih bagus, mau di jor-joran di situ boleh lebih bagus. Jangan jor-joran terapi apapun sudah pasien kritis. Itu yang kita kadang menjadi dilema. Saya punya pengalaman satu, boleh ya pengalaman ya. Anak muda pasien, dia orang ya sembari berada, iyalah berada lah. Terus pernah sempat saya tawarkan karena mungkin ini usia muda juga, saya kasihan juga lah ya. Kalau yang tua-tua ya mungkin ya nggak itu juga, tapi artinya harapan hidupnya saya pikir lebih tinggi lah anak muda ini, baru usia 20 tahun dengan obesitas, kemudian dengan waduh. Saya melihat, saya edukasi, saya ngobrol-ngobrol dengan keluarganya. Saya sampaikan kalau memang kemarin dijelaskan sama dokter terkait dengan pemberian gamma ras, mohon izin Bu, kalau mau jangan telat. Saya bilang gitu, kalau mau silahkan, jangan sampai Ibu nunggu, ntar aja dulu. Penyesalan soalnya ada di belakang ya, betul nggak? Setuju nggak teman-teman? Setuju. Ya, soalnya kalau pendaftaran di depan, penyesalan di belakang, gitu ya. Akhirnya dia berpikir, oh kok begitu? Ya, saya pengalaman aja nih, bukan pengalaman. Saya melihat beberapa pasien yang diberikan setelah diintubasi, kemudian udah kondisinya berat, diberikan obat ini, juga tidak menjamin akan sembuh. Saya bilang itu. Kalau mau, sekarang di dalam masih kondisinya masih bagus. Ternyata benar, alhamdulillah. Diikutin tuh saran saya, dia belikan tuh obat itu. Hasilnya bagus, sekarang orangnya selamat. Gitu. Padahal kalau kita lihat lumayan juga udah berat gitu, tapi belum ke kritis, dia masih berat gitu ya. Ini yang repotnya itu udah kritis baru kita jor-joran gitu ya. Beli apalah, beli inilah, terapi ini juga nggak menjamin gitu ya. Itu sampai hanya HNFC aja, tidak sampai pada intubasi gitu ya. Oke, itu pengalaman teman-teman dari saya. Mungkin teman-teman yang berbagi pengalaman lagi boleh di kolom chat atau boleh share di grup gitu ya, terkait dengan pelaksanaan manajemen pasien kritis di ICU. Ini adalah terapi-terapinya tadi ya, mulai dari antipiretik, antitusif, intubasi gitu ya. Kemudian kita di tahun ini atau di sekarang kita tenar dengan apa itu HNFC. Dulu sebelum nggak tenar kan alat itu ya, sekarang kayak menjadi sebuah apa tuh kacang goreng gitu lah ya, istilahnya seperti itu kan teman-teman ya. Wah, banyak diminatin karena memang iya tadi diintubasi tingkat kematiannya juga lumayan tinggi juga gitu ya. Jadi diusahakan nggak diintubasi gitu ya, dengan menggunakan high flow nasal kanul. Ya, ini obat-obatannya mungkin semua obat-obatan ini juga masih dalam tahap apa ya, belum ada yang
oh paten nih obat COVID ternyata ini nih. Sudah ada patenkah di Sulianti obatnya? Belum, Sudah ada Pak. belum, Bu? Belum sama juga ya. Belum ada, Pak. Ya, jadi belum ada yang pasti gitu. Kayak obat mah cukup dengan menggunakan Proma gitu kan ya. Kalau obat hipertensi menggunakan amlodipin dan kan seperti itu ya. Nah, untuk COVID itu saya misalkan belum ada yang pasti gitu. Oh, ini loh berdasarkan evidence base-nya obat ini sudah baik digunakan, semuanya belum seperti itu ya. Oke, melalui suportif lainnya gitu ya. Ini dengan kondisi klinis dan masing-masing pelayanan rumah sakit masing-masing tentunya berbeda gitu ya. Hati-hati melalui diskusi pemberian dengan pertimbangan hati-hati dan melalui diskusi dengan tim COVID ya di rumah sakit. Artinya kan kenapa kita harus diskusi dengan ya berbagai macam disiplin ilmu, mungkin dari dokter paru, dokter penyakit dalam, dan dokter-dokter intensivis yang lainnya, itu perlu satu kekompakan, satu pemahaman. Karena mungkin ya saya jujur dari hati saya paling dalam tentunya banyak perbentrokan, tahu nggak apa ya bahasnya perbentrokan, banyak berbenturan ya antara sejawat kita terkait dengan terapi gitu. Setuju nggak? Dilema etis. Ya nggak? Ya itu ya, bener nggak? Dilema etis ya, Pak. Terjadi nggak? Iya. Iya. Bener nggak? Terjadi juga kan di teman-teman ya? Sering, Pak. Ya sering. Kalau kita jadi penonton aja mau yang baik yang mana. Kecuali mungkin kalau ICU-nya close. Close itu artinya kan hanya DPJP 1 yang mempunyai pimpinan itu. Kalau ICU, kita bicara ICU ya. Kalau ICU-nya masih semi ataupun semi open, semi close, nah itu yang kita perawat nih yang bingung ya nggak? Sebenarnya gue ngikutin yang mana sih? Iya nggak? Kayak gitu kan? Iya nggak teman-teman? Iya, Pak. Ya, gitu kan ya. Gue harus ngikutin mana? Ya kalau lebih enak buat perawat nih ya, kita punya satu ICU-nya yang close gitu, satu udah cukup. Jadi kita nggak bingung gitu ya. Tapi apapun semua itu kita harus tetap menjadi sebuah memberikan pelayanan yang terbaik buat pasien-pasien kita, memberikan komunikasi dengan tim DPJP dan yang lainnya. Harus kita memfasilitasi. Kalau ada perbedaan kita sebagai penengahnya, kira-kira kita mau pakai yang mana nih dok? Bukan kita menjadi adu dombanya mereka jangan. Kita yang menjadi apa ya? Kalau tinju itu ada wasitnya lah. Biar mempunyai tujuan yang sama dengan cara yang sama, tentunya kan seperti itu ya. Nah contohnya ada Tazosilam itu apa ya? Actemra ya disebutnya ya. Ya, Actemra terapinya plasma convalescence, IVIG seperti Maras tadi. Ini adalah sel puncak ini disebut dengan eksosom gitu ya. Banyak lah contoh-contoh yang lain yang tentunya ini juga semua dalam masih tahap penelitian yang lainnya. Ini adalah terapi super derajat kritis sampai berat sampai kritis teman-teman, tadi sampai kita lakukan bisa NIV gitu ya, kemudian sampai kita lakukan intubasi gitu. Teman-teman nih yang nyoret siapa jadi nggak ini ya. Kalau yang menggunakan handphone jangan ada tulisan gambar pensil diklik, jangan, nanti ibu nyoret-nyoret slide-nya ini. Jadi kurang bagus ya. Nggak tahu ibu atau bapak nih. Ya. Oh maaf ini. Tadi ini adalah terapi untuk pasien-pasien derajat berat sampai kepada kritis tentunya ya. Sampai mungkin terakhirnya adalah sampai untuk dilakukan apa? Kalau sudah terjadi ARDS berat sampai air berat, biasanya terjadi kemana teman-teman arahnya? Ke ginjal. Ke ginjal harus dilakukan HD atau dilakukan CRRT. CRRT mungkin bisa terapi yang lain dengan penggunaan apa? Mesin ECMO. Ya, di Sulianti terapi ECMO sudah dilakukan pada pasien COVID.
Mbak Mas Solihin? Sudah Pak, Halo. satu kali. Sudah Pak. Berapa kali? Waktu itu spesialis Pak, dokter rehab medik. Berhasil Pakai nggak? dia cuma pertama kali. Berhasil nggak? Enggak Pak. Enggak. Ya, dia responnya juga. Berapa hari ya? Cuma seminggu tuh berapa hari tuh ya di ESMO tuh. Ya, Tapi dia kasihan responnya juga. juga. Kita lihatnya juga kasihan Pak digituin juga. Betul ya, saya juga melihat. Pokoknya Kasihan lihat. orang nomor 2 di DKI lah dulu pernah kita lakukan ECMO sama juga nggak berhasil. Tetangga saya itu Pak. Oh, tetangga siapa ya? Oh iya ya. Pak Sekda kan, Pak Sekda. Iya betul ya. Sama, Dekat rumahnya Pak. sama nggak berhasil juga. Ya. Terus penggunaan high flow nasal kanul yang teman-teman kita tahu ini adalah high flow nasal kanul. Ya memang banyak digunakan karena untuk apa? Menghindari dengan dia bisa menggunakan high flow-nya bisa tinggi sampai berapa? 70 ya. Konsentrasinya juga bisa sampai 100%, tapi tidak boleh men-setting 100%, maksimal di alatnya bisa 95%, tapi nggak boleh maksimal 95, karena kalau udah 100 itu tidak ada warning lagi. Kalau 95 nggak naik, ya silahkan lakukan intubasi. Dan juga bisa menggunakan NIV gitu ya, non-invasive ventilation. Walaupun ini masih banyak kontroversi ya teman-teman ya untuk penggunaan NIV ini, takutnya apalagi ruangannya yang tidak tekanan negatif. Nah, ini membahayakan, menyebabkan aerosisasi gitu kan ya, nyebur kemana-mana. Ya. Ini masih NIV ya. Setelah pemberian NIV selama 1 jam, kemudian lakukan evaluasi. Jangan gunakan NIV pada pasien shock. Nah, NIV dapat memperbaiki oksigenasi dengan mengurangi kebutuhan akan intubasi pada RDS ringan hingga sedang. Nah, pada kasus RDS berat disarankan untuk dilakukan ventilasi invasif atau menggunakan ventilator, dilakukan intubasi gitu ya. Itu prinsipnya teman-teman. Nah, ini tata laksana nanti kita bicara banyak di mechanical ventilation intervensinya. Nih teman-teman mungkin satu upaya ini baru ini kerjaan kita nih benar-benar teman-teman, front position ternyata memang benar dia bisa meningkatkan peningkatan saturasi pada pasien-pasien dengan tentunya yang berat gitu ya. Kritis, kita lakukan prone position gitu ya. Nah, prone position adalah suatu posisi tengkurup yang bertujuan untuk memperbaiki ventilasi pernapasan supaya oksigen yang masuk dalam tubuh lebih banyak. Nah pakai nggak pasti pakai ventilator, justru pasien-pasien yang kooperatif, yang sedang juga boleh aja prone position sebisanya, sekuatnya. Di dalam literatur boleh sampai 16 jam ya dilakukan prone position ini. Pasien intubasi lakukan gitu ya, karena ini yang bisa kita lakukan sebagai perawat gitu yang melakukan prone position gitu kan ya. Nah, ini contoh lakukan prone position ya pada pasien COVID. Nah, ini adalah front ventilation position ini perbedaannya seperti ini. Ini gravitasinya bisa terlihat pada dilakukan prone position, tentunya oksigenasi akan lebih tinggi. Lapang paru juga akan terbuka lebih luas gitu. Ini masalah keperawatannya, pengkajian, penentuan masalah keperawatan, perencanaan implementasi. Ini pengkajian keperawatannya teman-teman tentunya ya kalau di ICU tetap menggunakan pre-ARIPA, quick assessment, komprehensif dan ongoing assessment tentunya. Pemeriksaan laboratoriumnya, peringkat CRP. Ini diagnosanya mungkin ya terkait dengan yang didapat, mungkin bersihan jalan napas, gangguan pertukaran gas, gangguan ventilasi spontan, resiko penyebaran ya, infeksi gitu ya, perluasan infeksi dan resiko shock. Ini algoritma penegakan diagnosa keperawatan pada pasien COVID-19 bisa kalau pas sesak berarti ada sekretnya, berarti bersihan jalan napas. Kalau ronhinya bisa banyak ronhinya bisa terjadi gangguan pertukaran gas. Tandanya PCO2-nya meningkat, P2-nya menurun, pH-nya bisa abnormal.
Nah, hipotensi bisa terjadi resiko shock, hipoksemia, hipoksia, sepsis, dan SIRS. Nah, di D-nya kelemahan otot napas bisa karena gangguan ventilasi spontan, sehingga dia harus dibantu dengan menggunakan ventilator. Gitu ya. Ini intervensinya. Nah, saya nggak hanya di luar ya, teman-teman, sama melakukan juga ke dalam tuh. Kalau saya bohong-bohongan hanya teori doang, salah. Karena saya juga melakukan ke dalam, melakukan possession, melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Karena itu aja yang bisa kita lakukan PRON, latih pasien pernapasannya, kemudian motivasi gitu kan. Kan hanya tindakan-tindakan yang banyak bermanfaat, mungkin yang bisa kita lakukan ya itu gitu. Jangan hanya berbuat yang apa, oh harus gini. Kalau masalah obat kan bukan urusan kita tuh ya, artinya terapi itu urusan para DPJP. Yang kita lakukan ya seperti ini aja, motivasi pasien, lakukan phone possession, kemudian kebutuhannya pasien apa, itu yang harus kita fasilitasi. Kebutuhan itu apa? Mulai dari biopsikososial sampai spiritual harus kita lakukan, berikan motivasi. Ini alur penentuan alat bantu napas, tentunya kalau pasien COVID ya, henti jantung, henti napas, tentunya dilakukan apa? Ya lakukan intubasi, lakukan CPR. Jika sesak RR sampai 30, nih ya ada 2, nih ada hipoksia juga dengan SpO2 kurang 93, PO2 F2-nya kurang dari 300 gitu ya. Apa kondisinya sedang, apa memburuk progresif, apakah diyakini akan memburuk? Kalau ya, apa kompos mentis, RR-nya berapa, saturasinya berapa gitu ya. Kalau tidak kompos mentis, tidak RR tidak segini, lakukan intubasi, pasang ventilator. Kalau iya kondisinya sedang, bisa. Kalau tidak, ini bisa dengan berikan NM. Ya ini adalah apa namanya, metode-metode aja, alurnya bantuan napas seperti apa. Oke, ini definisi ventilasi mekanis itu alat gitu ya, sudah banyak dibahas, kita lanjut aja. Strateginya ya, ini nanti kita di slide berikutnya juga nanti kita ketemu ya. Mode ventilatornya. Nah, teman-teman udah banyak kan komplikasi dari ventilasi mekanis itu ya. Sudah dibahas oleh Pak Agus ya, terkait dengan accident disconnect, bisa dari mekanikalnya ya, bisa leak, bisa mati listriknya, kemudian bisa pressure-nya juga bisa hilang, bisa sirkuitnya ketekuk gitu ya, airway-nya bisa terjadi edem pada saluran napasnya, kemudian trauma di musokalnya, di pulmonarinya bisa menyebabkan barotoma pada paru-parunya gitu ya. Mungkin dengan penggunaan oksigen yang tinggi bisa menyebabkan oksigen yang keracunan gitu ya. Pada renalnya seperti apa, pada nutrition vaskulernya bisa terjadi apa, pada asam basanya bisa terjadi respirasi alkalosis gitu ya. Jika disconnect diperlukan misalnya pemindahan pasien dan menggunakan ventilator portable, sebaiknya ETT diklaim. Nah ya, kalau teman-teman mau memindahkan, mau harus disconnect dulu nih teman-teman ventilatornya, tolong bawa klaim dulu ETT-nya, baru dilepas, disconnect-kan, baru sambung lagi. Kenapa tujuannya? Untuk mempertahankan PIP yang sudah diberikan. Kalau dilepaskan itu biasanya kan pasien-pasien COVID dengan PIP tinggi gitu ya, nah, itu akan terlepas lagi. Jadi pastikan kap dalam rentang tekanan 20-30 juga gitu ya. Gitu ya. Ya, ini adalah intervensi sudah Nikno. Kolaborasi untuk pemberian inhalasi.
kalau menggunakan ventilator mungkin aman gitu, bolehlah diinhalasi. Kalau ada yang ventilator juga ada banyak perdebatan, ada dokter yang boleh, ada yang nggak boleh gitu. Takut yang nggak boleh mungkin takutnya aerolisasi. Kalau yang tekanan negatif sih mungkin bisa lebih aman atau ditinggalkan pada saat dilakukan nebu gitu. Ini adalah dengan menggunakan metode FAST-HAG ya. Metode FAST-HAG adalah salah satu metode penanganan di ICU yang dapat membantu mengurangi kesalahan dalam penanganan pada pasien kritis ya. FAST-HAG-nya apa? Pertama adalah feeding. Nutrisinya diberikan bagaimana waktu 24 sampai 48 jam sejak pasien dirawat di ICU. Ini menurut WHO tahun 2020. Kemudian penentuan kebutuhan kalori sehari-harinya harus dihitung sekitar 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan disertai dengan pemberian protein yang cukup 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian analgesnya diberikan untuk kenyamanan pasien. Pasien-pasien COVID tentunya ya pasti gelisah, benar-benar gelisah. Kemudian dia kadang resisten dengan obat-obatan dosis kecil.